Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Jadi, hari ini Ibu akan mengajar kelas 11A selama 1 semester ini. Jadi, Ibu harap kita bisa bekerja sama selama 1 semester ini. Ya, Bu. Baiklah, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang di depan siapa namanya? Kita akan mulai perkenalan terlebih dahulu. Yang di depan siapa namanya? Puja Manja, Bu. Alamat Puja di mana? Lolo Hilir. Oh, lihat. Yang sebelahnya siapa? Nama saya Anya Suci Karisma, alamat Lolo Gedang. Oh, Lulu Gedang. Oke, baiklah. Jadi di absen ini sudah hadir semua kan? Ya, Bu. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi. Bu, saya mau bertanya. Nama Ibu Titik Purni, biasa dipanggil Titik. Ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu itu apa nasionalisme? Saya, Bu. Ya, silakan Anya. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dalam bahasa Inggris nation dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama atau sekelompok manusia yang mempunyai tujuan
dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Oke, ya itu adalah pengertian dari nasionalisme. Kita akan langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu menganalisis tumbuhnya ruh dan kebangsaan nasionalisme. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat pribumi. Jadi politik etis itu bisa adalah politik balas budi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Apakah ada yang ingin bertanya tentang politik etis? Saya, Bu. Ya, silakan Anya. Tujuan dari politik etis itu apa, Bu? Oke, kita akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari politik etis. Tujuan dari politik etis adalah dilansir Ensiklopedia Britannica, pada kebijakan politik etis bantuan keuangan dari Belanda akan dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa, yang dirancang melalui pertumbuhan ekonomi desa. Politik etis bertendensi pada desentralisasi dan pada politik kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Jadi itu adalah suatu tujuan dari politik etis. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pers membawa kemajuan. Pada abad awal ke-20, para priai baru menuangkan gagasan memulai pers atau media cetak mengenai isu-isu yang dipopulerkan, yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat bumi putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata kemajuan menjadi sangat populer pada waktu itu. Dan selanjutnya, modernisme dan reformasi Islam. Siapa yang bisa menjelaskan tentang modernisme dan reformasi Islam? Saya, Bu. Ya, silakan Puja. Modernisme dan reformasi Islam adalah semangat kebangkitan juga didorong oleh gerakan modernisme Islam. Semangat modernisme itu berlandaskan pada pencarian nilai-nilai yang mengarah pada kemajuan dan pengetahuan. Modernisme diartikan sebagai cara berpikir dengan beradab barat, dengan menunjuk upaya mengejar ketertinggalan melalui pencarian berdasarkan etik kepada Islam untuk kebangkitan politik dan budaya. Reformasi biasanya diartikan sebagai pembaruan melalui pemurnian agama. Reformasi agama Islam diartikan sebagai gerakan untuk memperbarui cara berpikir dan cara hidup umat menurut ajaran yang murni. Oke, jadi baiklah, untuk materi hari ini Ibu rasa kita akan mengadakan latihan ya, supaya kita bisa mengerti apa itu menganalisis tumbuhnya pengaruh kebangsaan nasionalisme. Keluarkan buku latihannya terlebih dahulu. Sudah, Bu. Baiklah, untuk materi untuk
soalnya kalian harus menjelaskan tentang menganalisis tumbuhnya ruh dan kebangsaan nasionalisme. Soal pertama, jelaskan tujuan dari politik etis. Soal yang kedua, apa jelaskan latar belakang dari politik etis. Soal ketiga, apa manfaat politik etis bagi Indonesia? Apa manfaat politik etis bagi Indonesia? Soal yang keempat, jelaskan tentang modernisme dan reformasi Islam. Soal yang kelima, pada tahun berapa politik etis dikeluarkan oleh Belanda? Oke, cukup 5 soal saja. Kerjakan soalnya terlebih dahulu. Singkit-singkit cenah. Nanti setelah selesai mengerjakan soalnya, Ibu minta salah satu dari kalian bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Ya, Bu.
kasih kumanda yo. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya Bu. Kalau tidak mengerti dengan soalnya bisa langsung bertanya ya. Jelaskan tentang religius dan reformasi Islam.
Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Untuk poin nomor 3, tolong dibacakan Puja apa jawabannya. Manfaat politik etis bagi Indonesia antara lain yaitu untuk memperbaiki nasib kehidupan masyarakat Indonesia sebagai balas jasa terhadap Indonesia dari itulah pokoknya, Bu. Bunyinya tentu. Dia punya video. Maaf, judulnya kan tidak tahu. Oke. Coba bacakan poin nomor 3. Apa itu jawabannya, Puja? Manfaat politik etis bagi Indonesia antara lain yaitu untuk memperbaiki nasib kehidupan masyarakat Indonesia sebagai balas jasa terhadap Indonesia. Oke, jadi itulah manfaat politik etis bagi Indonesia. Poin nomor 2, tolong dibacakan aja. Apa jawabannya? Latar belakang dari politik etis adalah sistem tanam paksa memunculkan penderitaan rakyat Indonesia. Sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Belanda memberi penekanan dan penindasan kepada rakyat. Ya, itu adalah latar belakangnya dari politik etis. Baik, Bu, sedikit akan menjelaskan mengenai politik etis ini. Politik etis ini membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda. Atas negeri jajahan pada era itu pula muncul simbol baru yaitu kemajuan. Jadi pada masa itu muncullah simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan mulai mengalami perubahan. Jadi sisi positifnya politik etis itu ada juga untuk Indonesia. Oke. Setelah mengerjakan materinya, Ibu minta untuk kalian semua bisa menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, baiklah. Mengenai untuk mengakhiri materi kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Anya simpulkan. sistem pemerintahan kolonial yang ingin mencapai misinya dengan Pax Mitlandika di seluruh daerah yang menghasilkan pajak. Untuk melakukan hal itu, dilakukan kebijakan baru dengan bantuan pemerintahan pribumi untuk memperlakukan sistem pajak baru dan sistem kerja paksa. Kebijakan itu mendapat perlawanan dari raja atau sultan di tanah Hindia. Kritis keras muncul dari politikus dan intelektual Belanda Johan de Vetter terhadap sistem pemerintahan kolonial waktu itu. Kritik itu mendapatkan perhatian dari
Buatlah kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini meliputi bidang pendidikan, pertanian, dan emigrasi. Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda dan pelajar. Mereka adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan. Sarana komunikasi dan transportasi adalah hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar untuk membentuk suatu ideologi kebangsaan. Bidang pendidikan pula yang mendorong perubahan sosial masyarakat saat itu. Melalui pendidikan tidak saja menciptakan tenaga-tenaga profesional, akan tetapi juga mendorong gerakan kebangsaan. Oke, baiklah, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, baiklah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.